Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Yang terhormat Ibu Winike Dinar Pratiwi SPD MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami ingin memaparkan materi tentang manfaat penulisan karya ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Widya Karisma Dewi, dan teman saya, Rama Daniati. Langsung saja, saya akan menjelaskan pengertian penulisan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah merupakan sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif serta faktual. Di sini ada beberapa manfaat penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama itu melatih mengembangkan kemampuan membaca secara lebih efektif. Karena di sini kita sebelum menulis harus mencari materi atau teori terlebih dahulu. Yang B itu dapat melatih menggabungkan hasil bacaan mengenai teori-teori tentang penelitian dari berbagai macam sumber. Yang C, mengenal penulisan dalam kegiatan pustakaan. Di sini, kita dapat mengumpulkan sebuah pengetahuan dalam pustakaan, baik dari materi ataupun penulisan. Yang D, penulis melatih untuk meningkatkan kemampuan dalam penyajian fakta informasi secara jelas dan sistematis. Yang E, hasil karya digunakan sebagai rujukan di penelitian selanjutnya. Selanjutnya yang F, membentuk budaya akademik pada pendidikan secara lebih baik dan bagi penulis. Selanjutnya, yang G, memperluas wawasan ilmu pengetahuan dalam penulisan dengan kita mencari informasi baik dari buku ataupun internet. Yang H, penulisan memperoleh kepuasan dari segi intelektual. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rama Daniati. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu I, kepuasan yang berhubungan dengan penyajian gagasan atau ide sehingga menghasilkan suatu pengetahuan baru. Lalu kemudian J, dapat mengembangkan kemampuan diri dalam hal menulis. Nah, dengan terus belajar dan dilatih secara terus-menerus, maka akan meningkatkan kualitas terutama dalam hal menulis. Kemudian K, sebagai sarana pengembangan pemikiran. Dukungan ini sebagai pembiasaan diri untuk membedakan dan menyadari antara gagasan atau pemikiran dengan segala hal tentang dunia nyata, tentang peristiwa di sekitar, bahkan tentang berbagai keadaan atau kondisi apapun. Kemudian I, sarana untuk mengorganisasi, menyimpan, dan mensintesiskan gagasan. Nah, dengan cara menulis, kita dapat mampu untuk berfokus hanya pada segala pemikiran kita, juga menemukan saling hubungan antar materi, antar gagasan, dan informasi yang ditulis. Semua hal itu akan menimbulkan banyak pertanyaan baru yang berbobot atau berharga untuk dijawab dan dapat membantu kita untuk menemukan cara baru dalam menyelesaikan masalah. Lalu selanjutnya yaitu M, sebagai sarana membantu kesenjangan antara pemahaman atau logika. Melalui tulisan ini, kita dapat mampu menemukan adanya hambatan, kesulitan, ataupun kekurangan dalam pengetahuan kita tentang berbagai macam konsep atau teori.
Nah, dengan adanya temuan kekurangan atau kesulitan itu memungkinkan kita untuk menyadari kemudian menemukan jalan sendiri untuk dapat memahami suatu permasalahan teori maupun konsep. Lalu N sebagai sarana membantu mengungkap sikap terhadap permasalahan. Melalui tulisan karya ilmiah, kita bisa mendapatkan kejelasan posisi atau kedudukan kita di tengah permasalahan yang sedang kita hadapi atau yang sedang kita kaji di dalam karya ilmiah ini. Melalui hal tersebut memungkinkan kita untuk melihat secara objektif kekuatan serta kelemahan dari berbagai macam perspektif yang berlainan atau berbeda-beda. Selanjutnya, O sebagai sarana untuk berkomunikasi. Melalui tulisan karya ilmiah ini kita bisa menata berbagai macam informasi yang ada kalanya berlawanan, berserakan ataupun masih simpang siur. Selain itu juga bisa menyusun kategori konsep dan mengorganisasikan atau mengelompokkan dengan berbagai konsep yang masih simpang siur sehingga menjadi pola yang mudah untuk dimengerti. Lalu yang terakhir yaitu P, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas. Sebab karya ilmiah dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi. Selain itu dapat memperluas wawasan terhadap berbagai perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.